Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Mardepi SPD MPD sebagai dosen pengampu, terima kasih atas kesempatan kedua yang telah diberikan kepada saya untuk presentasi pada kali ini. Baik, perkenalkan nama saya Fio Desembra dengan NIM 24086445. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik merupakan dapat diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita. Selanjutnya, yang kedua ada tujuan karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu merancang pembelajaran bermakna. Merancang pembelajaran bermakna adalah proses di mana peserta didik menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Yang kedua ada menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai. Tujuan pembelajaran yang sesuai adalah pertanyaan yang jelas dan terstruktur tentang apa yang diharapkan peserta didik capai setelah mengikuti suatu proses pembelajaran. Tujuan ini menjadi pedoman bagi guru dalam merancang kegiatan pembelajaran dan bagi peserta didik dalam memahami apa yang harus mereka kuasai. Selanjutnya yaitu mengoptimalkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang optimal adalah pendekatan yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti gaya belajar siswa, materi pembelajaran, dan sumber daya yang tersedia. Ketiga, metode karakteristik peserta didik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, observasi. Observasi peserta didik adalah proses mengamati secara sistematis perilaku interaksi dan respon siswa dalam berbagai situasi pembelajaran. Contohnya seperti mengamati siswa dalam kelas maupun di lingkungan belajar. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang sangat efektif untuk menggali informasi secara mendalam dari perspektif siswa. Contohnya seperti menanyakan tentang pembelajaran apa yang diminati oleh seorang siswa. Selanjutnya ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan metode pembelajaran di mana peserta dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk bertukar pikiran, berargumen, dan mencari solusi bersama terhadap satu masalah atau topik tertentu. Contohnya seperti diberi tugas, apakah siswa tersebut mampu untuk berpartisipasi dalam sebuah kelompok tersebut. Selanjutnya yang keempat ada manfaat karakteristik peserta didik. Yang pertama ada menyusun strategi pembelajaran. Menyusun strategi pembelajaran adalah proses perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Strategi ini akan memadu proses pembelajaran mengajar sehingga berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya membantu membentuk motivasi dan minat belajar siswa. Membentuk motivasi dan minat belajar adalah proses berkelanjutan dengan menerapkan strategi yang tepat dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Guru dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif adalah suatu lingkungan di mana semua siswa
terlepas dari latar belakang, kemampuan atau tantangan yang mereka hadapi, memiliki kesempatan sama untuk belajar dan berkembang. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu karakteristik peserta didik sangat beragam dan dinamis. Sebagai pendidik sangat penting untuk memahami karakteristik peserta didik agar dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Dengan demikian, potensi setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.